Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya bagi teman-teman dalam mata kuliah magang industri ya. Mohon maaf ya saya pada kali ini saya di pertemuan pertama untuk menyampaikan materi dan penugasan di record Zoom ya. Karena baru pertama kali ketemu ya mungkin ada yang belum kenal dengan saya ya. Nama saya Dia Septiani. Dan di sini saya merupakan salah satu tim teaching dalam magang industri. Nah, dan teman-teman, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke 9 dan 10 ya untuk magang industri, yakni setelah UTS. Baik, tanpa berlama-lama, jadi untuk hari ini ya, eh, kita akan membahas ya untuk 3 pertemuan dengan saya. Ya, nah ini adalah pertemuan yang membahas mengenai kosmetik ya. Nah, itu sudah 3 dosen kemarin itu sudah membahas ya mengenai industri biotek ya dan juga mengenai produk-produk seperti obat ya. Nah, dan khusus untuk saya di sini saya akan membahas mengenai produk kosmetik ya di perusahaan atau di industri. Dan mengenai capaian pembelajaran ya. Jadi untuk 3 pertemuan yang teman-teman akan lalui bersama saya, kita akan mengenal mengenai pabrik atau industri kosmetik yang ada di Indonesia dan juga di dunia. Lalu bagaimana proses analisis ya atau menganalisis produk kosmetik yang mereka hasilkan ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya mereka ya atau perusahaan-perusahaan tersebut dalam melakukan atau mengajukan registrasi kosmetiknya ya, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Nah, jadi untuk pertemuan satu dan kedua ini ya kita gabung ya. Jadi sistematika dalam magang industri ini adalah teman-teman akan digabung menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompoknya nantinya akan mempresentasikan kasus ataupun tugas yang kami berikan ya. Nah, khusus untuk pertemuan satu dan 2 ini ya dengan saya, jadi teman-teman di sini akan membahas mengenai perusahaan industri kosmetik ya di Indonesia dan juga di dunia. Lalu bagaimana profil perusahaannya ya. Nah, lalu produk kosmetik apa yang dihasilkan dan bagaimana cara marketing produk yang mereka lakukan. Berikut juga dengan omset ya bila ada. Lalu dalam proses menganalisis produk kosmetik ya, di sini nantinya akan dijelaskan ya variasi apa saja sih yang dihasilkan terhadap produk kosmetik yang ada ya. Lalu jenis sediaannya itu dalam bentuk apa yang mereka hasilkan. Selanjutnya adalah benchmarking produk. Nah, jadi produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan produk yang dihasilkan di perusahaan lain ya dalam jenis yang sama. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses evaluasi yang terjadi ya selama proses berlangsung atau IPC dan setelah proses pembuatan itu selesai atau proses kontrolnya ya yang dilakukan oleh produk kosmetik tersebut. Nah, dan pada pertemuan ketiga yang terakhir ya pekan depan, di mana teman-teman nantinya saya minta untuk mencantumkan ya regulasi apa saja yang memang diatur saat melakukan registrasi kosmetik ya. Dan bagaimana proses registrasi kosmetik yang dilakukan? Apakah ada kendala kah atau ada tantangan kah ya? Baik itu di dunia maupun di Indonesia. Lalu produk apa saja yang sudah terregistrasi ya dalam kosmetik tersebut ya. Jadi nanti bisa dicek dibuka lagi ya notif cost-nya ataupun dalam website dari BPOM ya mungkin bisa dijelaskan ya produk apa saja terhadap kosmetik yang sudah dihasilkan oleh PT yang teman-teman sudah presentasikan ya. Lalu silakan juga diberikan cara akses produk ya bagaimana mengakses produk yang sudah terregistrasi tersebut. Nah, ini adalah gambaran ya 3 pertemuan yang akan kita lalui terhadap mata kuliah magang industri di topik kosmetik. Oke, jadi saya mulai dulu ya mengenai kosmetik ya. Nah, banyak mungkin ya sudah mendengar dan juga pastinya kita sudah memakai ya produk kosmetik ini dalam keseharian ya. Jadi kosmetik itu apa sih ya? Kosmetik itu ya berdasarkan SK Menteri Kesehatan nomor 140 tahun 1991 itu menerangkan bahwa kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan.
ya, pada bagian epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar. Dan juga digunakan di gigi dan rongga mulut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, ya. Tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Ya, jadi ini harus di headline ya, bahwa untuk kosmetik itu adalah sediaan tersebut tidak untuk mengobati maupun tidak untuk menyembuhkan penyakit ya. Nah, ini adalah gambarannya bahwa ya membersihkan ya, contohnya apa? Pada shampoo wajah ya, di wajah, di rambut ya. Menambah daya tarik ya, contohnya apa? Penggunaan makeup ya. Lalu mengubah penampilan ya. Jadi penampilannya jauh lebih cantik gitu ya, jauh lebih menarik ya. Lalu melindungi juga dalam upaya uh, mempertahankan ya kondisi tetap baik ya. Contohnya apa? Ya, memberikan krim terhadap wajah ya agar wajah tetap segar gitu ya. Dan memperbaiki bau badan. Contohnya apa? Deodoran ya. Dan apalagi parfum ya. Dan itu semua produk tersebut merupakan produk-produk yang termasuk ke dalam kosmetik. Nah, lalu tujuan untuk kosmetik apa ya? Jadi ya sudah berkembang ya, semakin maju ya zamannya. Nah, di dahulu ya memang kosmetik ini hanya terbatas pada melindungi tubuh bagian tubuh ya, bagian tubuh luar dari kondisi dingin, kekeringan maupun iritasi dari gigitan nyamuk ya. Nah, ataupun digunakan sebagai tujuan religius ya, seperti ada bebauan dari kayu tertentu ya. Contohnya kayu cendana ya yang dipercaya itu dapat mengusir makhluk halus ya. Namun sekarang ya kosmetik ini sudah semakin berkembang dan dijadikan sebagai kebutuhan ya untuk personal hygiene ya. Lalu untuk meningkatkan daya tarik ya, contohnya apa? Makeup ya, lipstick ya, blush on ya, eyeshadow itu kan merupakan bentuk dari produk ya yang merupakan produk make up ya. Lalu apalagi meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan. Lalu melindungi kulit rambut dari UV yang merusak ya, dari polutan dan juga dari faktor lingkungan lain ya. Dan juga dapat menghindari dari penuaan. Nah, sehingga secara umum ya tujuan dari penggunaan kosmetik itu adalah membantu manusia untuk menikmati hidup yang lebih bermanfaat. Nah, lalu apa saja sih klasifikasi kosmetik ya yang ada? Nah, ada 4 jenis kosmetik ya. Jadi berdasarkan klasifikasinya, pertama adalah skincare ya. Jadi kosmetik yang digunakan dalam keseharian ya. Contohnya apa? Pembersih muka. Lalu kosmetik conditioner. Contohnya yang diletakkan pada permukaan kulit ya secara topikal. Contohnya apa sediaannya? Lotion ya atau krim pijat ya, masas. Lalu kosmetik pelindung. Contohnya apa? Krim ya yang di wajah ya atau lotion pelembab kulit. Itu merupakan contoh skincare ya. Lalu untuk makeup. Nah, makeup kosmetik. Nah, nih yang cewek-cewek ya, pasti nih ada yang mungkin menggunakan ya sebagai kosmetika dasar. Contohnya menggunakan foundation ya, lalu bedak ya, dan apalagi ya, lipstick ya, blusher, eyeshadow, ya eyeliner. Nah, itu contohnya dari makeup. Lalu perawatan kuku ya, nail art ya, cat kuku, pembersih kuku ya, itu merupakan bentuk dari jenis makeup kosmetik. Oke, selanjutnya adalah body kosmetik. Nah, perawatan atau kosmetik yang digunakan pada bagian tubuh ya. Contohnya sabun mandi ya, padat atau sabun mandi cair ya. Lalu sun care ya. Misalkan krim sunscreen. Nah, itu termasuk ke dalam body kosmetik ya. Lalu apalagi antiperspiran ya dan deodoran. Nah, teman-teman menggunakan deodoran ya atau roll on atau stick atau bentuk sediaan salah satu klasifikasi dari kosmetik tubuh ya atau body kosmetik. Lalu apalagi insect repellent juga ya atau lotion anti nyamuk itu termasuk ke dalam body kosmetik. Lalu bagaimana dengan perawatan lainnya? Nah, klasifikasi terhadap perawatan rambut, kulit kepala, mulut dan fragrance. Nah, untuk perawatan rambut, kulit kepala, mulut, dan juga fragrance ini ya, contohnya adalah pembersih rambut ya, perawatan rambut, hair styling ya, mengeriting, pewarna, penumbuh rambut ya, perawatan kulit kepala, pasta gigi maupun perfume, eau de cologne. Nah, ini merupakan contoh dari perawatan rambut, kulit kepala, mulut, dan juga fragrance ya. Jadi sangat banyak sekali ya sediaan yang merupakan bentuk dari sediaan kosmetik. Nah, lalu bagaimana dengan karakteristik mutu kosmetik? Ya, sehingga di sini ya untuk mencapai mutunya, nah mutu yang diinginkan adalah mencapai kepuasan dari konsumen. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk desain, manufaktur dan juga sales atau penjualan. Ya, nah yang pasti adalah dalam di kosmetik tersebut harus aman ya atau safety, lalu juga dan juga kualitasnya juga tercapai. Nah, meliputi kestabilan dari produk dan juga usability-nya atau kemudahan dalam menggunakannya.
ya. Nah, untuk kategori safety, nah keamanan di sini meliputi tidak adanya kemampuan produk tersebut mengiritasi kulit, ya. Jadi baik itu dari segi sensitivitas, toksisitas, ya, itu aman, ya, tidak toksik dan tidak berbahaya. Efikasinya berarti terbukti dapat, misalkan dia mengklaim ya produk tersebut adalah melembabkan. Berarti dari segi efikasinya efeknya dapat melembabkan atau dapat melindungi terhadap sinar UV, ya, dapat membersihkan ataupun mewarnai, ya. Lalu dari segi kualitinya. Nah, dari segi kualitasnya, produk tersebut atau produk kosmetik ini ya harus stabil ya terhadap perubahan, baik itu perubahan warna, bau, ya, lalu bebas juga dari kontaminan dari bakteri. Lalu mengenai usability-nya. Nah, di sini faktor dari subjektivitas dari konsumen, ya. Jadi konsumen merasakan lebih mudah dalam menggunakannya, ya, baik dalam bentuk, ukuran, bobot, ya, komposisi, ya, penampilan maupun dari preference-nya, ya, atau pemberiannya, baik itu dari baunya, dari warnanya maupun dari desain dari produknya, ya. Jadi itu adalah mutu yang ditampilkan ya pada kosmetik. Nah, lalu bagaimana proses manufaktur nih, pembuatan kosmetika yang memang sudah ada di pabrik ya atau di industri ya. Nah, jadi di industri ya prosesnya itu panjang ya, mulai dari formulasi ya, di mana formulasi ini mengenai konsepnya ya, kira-kira berapa apa yang akan apa yang akan ditampilkan dalam produk ini, keunggulannya apa. Jadi dikonsepkan terlebih dahulu, lalu dikaji pustakanya ya mengenai misalkan diklaim sebagai produk yang dapat mencerahkan wajah. Nah, berarti di sini dikaji bahan apa saja yang digunakan dalam mencerahkan wajah, ya, bahan alamnya apa, lalu bahan sintetiknya apa, ya, sehingga di sini ketika sudah diketahui bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai apa namanya bahan-bahan yang membuat untuk formulanya gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan trial di skala laboratorium gitu ya. Dilakukan uji klinis sederhana ya. Nah, uji aplikasi, lalu uji keamanan formulanya dan stabilitas dalam skala lab ya. Nah, selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap peralatan yang diperlukan. Nah, misalkan dalam pengadukan krim ya tentunya harus menggunakan uh, mixer ya, mixing atau bisa menggunakan homogenizer ya, sehingga homogen ya dalam pencampuran tiap bahan-bahan dalam krim tersebut. Itu juga harus diidentifikasi ya. Dan bila tahapan formulasi hingga stabilitas dan peralatan sudah tercapai, ya sudah teruji juga dalam skala laboratorium, nah baru dilakukan pengembangan uh, produksi. Nah, berarti di sini tidak dalam skala laboratorium ya. Jadi diproduksi dalam skala besar sehingga nantinya ya setelah sudah di scale up lalu dilakukan pengujian lagi bahwa produknya itu stabil bila dilakukan dalam skala scale up. Nah, dan pada akhirnya ya bila sudah terbentuk produknya, nah perusahaan industri umumnya melakukan pengembangan terhadap produk ya dengan riset-riset yang mereka lakukan pada bagian R&D ya. Apa saja? Nah, dalam pengembangan formula, lalu pengembangan bahan aktif baru atau bahan tambahan baru, dan pengembangan dalam bentuk sediaan baru ya. Misalkan awalnya dia membuat ya produk tersebut itu adalah produk yang dia sediaannya cair ya. Namun ternyata banyak konsumen merasakan cair dalam tuh cair kurang pas gitu ya. Akhirnya dari beberapa masukan dari konsumen akhirnya dikembangkan lagi dalam bentuk sediaan lain, misalkan dalam bentuk padatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi terus dilakukan pengembangan terhadap sediaan tersebut. Lalu pengembangan juga terhadap proses manufakturnya. Ya, jadi riset yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah sekitar ini ya dalam mengembangkan formula bahan aktif bentuk sediaan maupun proses manufaktur. Nah, di Indonesia dan di dunia itu banyak sekali ya PT kosmetik ya yang atau industri kosmetik yang sudah berkembang ya dan menghasilkan produk-produk unggulan ya. Mungkin kita juga bisa menggunakannya dan mungkin sedang menggunakan produk tersebut ya. Contohnya ya industri kosmetik yang terbesar di dunia ya. Contohnya dari L'Oreal ya dan Unilever ya. Nah, ini adalah industri yang memang banyak ya produk-produk yang sudah kita rasakan ya dan memang ada dijual di Indonesia juga ya. Lalu industri kosmetik di Indonesia nih. Nah, PT Paragon Technology and Innovation ya. Lalu ada PT Dalea Kreasi Nadisanti, lalu ada PT Mika Jaya Pratama, PT Keva Cosmetics International,
PT Lizzy Parakreasi ya, PT Mustika Ratu Tbk dan PT Gloria Origita Cosmetics ya. Nah, jadi keseluruhan industri kosmetik ini ya baik di Indonesia maupun dunia ini ya sudah menghasilkan banyak produk kosmetik ya, dan produk tersebut sudah dipasarkan ya, dan sudah diklaim ya dapat memberikan khasiat masing-masing ya, misalkan apa, memberikan warna kulit yang jauh lebih cerah gitu ya, salah satunya seperti itu ya. Jadi nanti silakan ya teman-teman akses ya ke 9 industri kosmetik ini. Nah, karena ini akan menjadikan bahan dasar tugas teman-teman pada hari ini. Nah, jadi ya tugas yang harus teman-teman lakukan adalah ya teman-teman membuat kelompok, totalnya ada 9 ya. Ini bisa digunakan kelompok yang kemarin ya sudah dibuat ya sejak awal magang industri ya, sudah ada ya 9 kelompok tersebut. Lalu silakan teman-teman masing-masing kelompoknya akan membahas ya dan mengambil satu perusahaan industri kosmetik yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi silakan dibagi, ada 9 perusahaan yang sudah ada. Nah, lalu tolong jelaskan ya mengenai hal-hal seperti ini ya. Dalam PowerPoint ya, tolong dijelaskan mengenai satu profil perusahaan tersebut ya. Lalu yang kedua adalah produk kosmetik yang dihasilkan ya, atau jenis sediaan kosmetik yang dihasilkan itu apa saja di perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya, baik dalam proses pembuatan produknya ataupun setelah produk tersebut terbentuk ya. Atau disebut juga dengan bagaimana nih kontrol kualitasnya atau QC-nya yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana produk tersebut itu dipasarkan ya oleh perusahaan ya, atau cara marketing produknya mereka gimana sih gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah silakan bandingkan ya satu produk yang perusahaan dihasilkan ya, yang perusahaan tersebut hasilkan dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Jadi satu produk yang sama ya, misalkan dalam perusahaan A menghasilkan lip tint B. Nah, silakan teman-teman membandingkan perusahaan A dengan perusahaan X ya, dengan produk lip tint juga ya. Dibandingkan apa sih kelebihan dari si perusahaan A dibandingkan dengan perusahaan X gitu. Ya, lalu apa bagaimana mereka melihat dan memasarkannya? Apakah ada perbedaan antara satu produk dengan produk yang satunya lagi? Ya. Lalu yang terakhir adalah omset. Nah, bila sudah tahu atau ada data mengenai omset yang mereka hasilkan ya atau perusahaan tersebut hasilkan, silakan dicantumkan ya. Nah, lalu tugas ini silakan teman-teman kerjakan ya hingga pukul 14.40. Nah, hari ini juga ya, dan pada pukul 14.50 kita akan masuk ke dalam Zoom ya, dan tolong dipresentasikan tiap kelompok ya, wakilan dari tiap kelompok, dan waktu yang diberikan adalah maksimal 3 menit dalam mempresentasikan yang materi ya, yang tadi yang dijelaskan di sini ya. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugasnya dan kita akan bertemu lagi di pukul 14.50 ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.